juga sholat ke-7 itu sholat dan ikut kajian Syinawi setiap hari. Karena foto saya dengan Ustaz DB dari Madinah. Ada juga dengan Ustaz Ivan, ada yang kenal dengan Ustaz Ivan? Beliau ketua yayasan tadi ya? Yayasan rumah dan juga di suasana Syinawi di salah satu utama dari yang di UIN itu bisa sholat dan ikut kajian Syinawi setiap hari karena jaraknya sangat dekat dan para masyarakat di kampus memang ada juga yang mengajar di sana sehingga tidak menjadi alasan untuk tidak datang ke sana. Ya, ini dengan salah satu saya tulis waktu beliau bekerja Syarul Muhsin Qasim. Dan yang ke-8 yang tidak didapat dari kampus lain di negara lain adalah umroh gratis setiap minggu atau bulan dan haji tanpa antri. Ya, faedah fasilitas yang ke-8 itu bisa umroh gratis ya setiap minggu atau bulan dan haji tanpa antri. Alhamdulillah ketika saya sampai di Madinah, minggu pertama saya sampai di Madinah langsung disambut salah seorang senior saya yang beliau cukup berprestasi di kancah internasional dan saya pun umroh bersama fasilitas beliau. Alhamdulillah, dan ini ketika saya kajian kembali, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini ya 2026 Allah takdirkan saya bisa menjalankan ibadah haji dan tentunya dan ini merupakan juga Masya Allah fasilitas yang disediakan oleh Kerajaan Saudi luasnya VIP sehingga saya pun benar-benar fokus ibadah, tidak ada tuh yang namanya nyambi sambil jadi petugas. Saya itu anti dengan yang namanya nyambi. Kalau belajar ya belajar, kalau kerja ya kerja, kalau ibadah ya ibadah. Ada sebagian teman yang udah dapat fasilitas dia nggak belajar malah kerja, padahal tanggung jawab awal dia itu adalah belajar. Jadi saya antipati dengan yang namanya nyambi. Saya dalam hal apapun saya harus totalitas. Seperti halnya demikian talk show ini saya merancang dengan maksimal mungkin hadirkan kalimat ucapan dari teman-teman nasional. Jadi alhamdulillah pada tahun ini bangunan saya haji dan insyaallah tidak hanya fasilitas yang nyaman tapi juga ada semacam pengarahan dari para ulama. Di setiap pada sholat itu ada arahan dari para syekh tentang fatwa-fatwa tentang haji. Dan luar biasanya lagi karena kami kalau VIP para panitia pun menyediakan hadiah yang Masya Allah luar biasa. Ada kuis semua dan hadiahnya itu apa? iPhone 17 Pro Max. Ini nih iPhone ini. Tapi sayangnya saya tidak terlalu fokus dengan hal itu ya, karena tadi saya fokus di ibadah dan berdiri. Apalah itu hadiah-hadiah kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya khawatirnya kalau saya teralihkan fokus saya dengan hal demikian, ibadah saya tidak fokus, tidak mendapatkan ganjaran yang diharapkan yaitu haji mabrur. Yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq, raja'a ila yaumi waladatu ummuh." Kalau saya pernah haji dan tidak melakukan rafat atau kata-kata kotor, wa lam yafsuq, bermaksiat, maka dia seperti kembali kepada ibunya seperti bayi. Nah, saya pun tidak fokus demikian, tapi tetap di akhir saya agak penyesalan sih tidak ikut karena memang hadiah yang fantastis, ada iPhone Pro Max 2, tablet, iPad 10 dan lain sebagainya. Padahal masih simpel sekali kuisnya, cuman hafalan itu surat Al-Mulk ya. Surat Al-Mulk benar, surat Al-Mulk ya, kalian kok bisa semudah ini. Dan ini lagi yang dapat iPhone 17 Pro Max ini, dia juga yang dapat tablet gitu. Jadi satu orang ini dapat double karena dia ikut kuisnya yang aktif. Saya tidak demikian. Itu hal duniawi yang kecil. Dan alhamdulillah kemarin ini adalah asar haji. Kalau ingin haji
tasrih atau tiket. La hajja bila tasrih itu adalah qrar ataupun ketetapan dari kerajaan Arab Saudi, tidak boleh haji tanpa tasrih. Dan untuk mendapatkan tasrih ini cukup lumayan besar di Indonesia, apalagi di Indonesia harus menunggu berpuluh tahun. Alhamdulillah saya daftar langsung berangkat, dan ini adalah iqamah rububiyah dan muqim. Yang mana untuk bisa mendapatkan ini, subhanallah, karena kami dari kampus sebagai siswa, ini gratis, dan siapapun yang bisa dapat huyatul muqim dengan masa 4 tahun itu setara dengan 600 juta. Jadi ini adalah kartu penduduk dengan jangka 4 tahun. Yang mana kartu penduduk ini bisa digunakan untuk kerja. Jadi kalau saya di sini tertulis talib, itu penuntut ilmu, tidak boleh kerja. Ada juga yang amal, kerja itu bisa digunakan untuk kerja di berbagai bidang, seperti supir ataupun restoran, hal dan sebagainya. Dan itulah sebenarnya. Lalu fasilitas ke-9 itu olahraga lengkap. Alhamdulillah kampus memberikan fasilitas olahraga seperti gym, kalau pernah ada lapangan dan kalau pun ada, saya juga sana. Dan 10 itu tiket pesawat gratis pulang dan gratis setiap tahunnya. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, saya berangkat pertama kali pun itu nggak pakai uang saya dulu, nggak pakai uang, langsung dibikin tiket sama pihak kampus, jadi tiket. Dan saat ini pun saya pulang ke Indonesia setiap tahunnya dari kampus juga. Dan luar biasanya kita bisa mengupgrade, bisa upgrade dari kelas ekonomi ke kelas bisnis ya. Dan subhanallah saking memuliakan ilmu, kampus menyediakan juga fasilitas antar jemput bandara. Ini mau'id dan bisa motor dunia ini. Kita tidak hanya dapat tiket, tapi juga diantar dari kamar sampai ke bandara. Ya, alhamdulillah. Lalu 11 yaitu Mulaqil Syafi'i, langsung dari sumbernya. Yang kita tahu bahwa para ulama besar di sana seperti Syekh Sulaiman Ruhaili, Allah, Syekh Rizal Al-Badr, Syekh Muslim Qasim, dan salah satu ulama hadis paling tinggi derajatnya atau paling tinggi derajatnya di dunia ini, yaitu Syekh Abdul Muhsin Abbad, ayah dari Syekh Abdul Razak Al-Badr. Beliau adalah ulama hadis dunia yang masih ada sampai saat ini, dan beliau merupakan wakil rektor Universitas Muhammadiyah yang sampai saat ini masih ada. Ini saya dengan Profesor Dr. Syekh Rahman Said. Allah waktu itu saya cukup balik dan diundang ke rumahnya. Pas setelah saya upload foto ini di sosial media, saya cerita aja. Banyak teman-teman internasional saya komen, Masya Allah bisa ketemu beliau, Masya Allah bisa ketemu beliau. Dan ternyata beliau ini salah satu dosen yang sangat dimuliakan sekali di UIN, dan juga gelarnya sudah profesor. Alhamdulillah saya bisa berkunjung ke rumahnya dan nanti bersama beliau. Ini suasana dari teknologi dan dosen terbaik pilihan yang berkembang di bidangnya. Di suasana kelas, juga suasana seminar, setiap pekan ada seminar tergantung fakultas. Sebelum itu saya juga ingin menampilkan sebuah video tadi. Lanjut video kan? Ya, kalian motivasi biar semangat kalian untuk bisa melakukan itu tinggi. Mungkin dalam benak terbesit ya, kenapa harus ke luar negeri? Di Indonesia juga sama, ujungnya dapat gelar, dapat ilmu juga, tergantung kita belajar. Tapi dari banyak sisi kita bisa dapat keutamaan tinggalnya, keutamaan relasinya, keutamaan belajarnya, dan pastinya berbeda belajar di luar negeri di Indonesia, dan itu kembali kepada siswa itu sendiri. Lain ya, seperti yang sudah sampaikan, akan ada banyak dokumentasi, video, ya kira lebih terbuka lagi urusannya, bagaimana kehidupan di luar negeri itu. Kalau mungkin apalagi santri ya terbatas sekali informasinya, hanya mengenal, hanya membaca, mendengar ya.
Jadi dengan adanya video ini semoga kalian terbayar dan semakin bersemangat untuk bisa mencapai itu semua, semangat dalam berprosesnya dan belajar. Karena waktu saya dulu berproses, itu saya berproses sendiri, tidak ada role model, teman saya yang berangkat sana saja dulu. Saya karena pertama juga, saya jadi pun memberikan arahan, dan demi Allah saya katakan di sini, sebab karena utama ya, sebab terbesar saya bisa ke kampus luar negeri adalah masuknya saya kepada pesantren Al-Quran ini. Saya dapat banyak sekali informasi dari Ustaz Berlin, dan saya pun tidak pernah memaksimalkan proses itu benar-benar totalitas. Saya ingat ketika masih sekolah, ini kisah pribadi, meskipun kalian jangan tiru. Ketika pulang sekolah, saya pondok kan. Tapi sebelum pondok saya pergi ke warnet. Ke warnet saya download banyak video tentang beasiswa, tentang Madinah, tentang banyak sekali video. Saya kumpulkan di flash disk. Paginya setelah saya sampai ke sekolah lagi, saya tonton. Waktu kosong, kadang saya tonton. Hampir setiap hari waktu itu. Dalam satu pekan saya melakukan seperti itu. Pergi ke warnet, download video, masuk ke flash disk, pulang ke warnet untuk pondok. Paginya saya sekolah tonton video. Alhamdulillah dengan adanya saya di sini, kalian juga perlu ke warnet dan jangan coba-coba ke warnet. Kalian cukup menikmati video ini, insya Allah lebih. Dan untuk akhwat ada juga namanya Universitas Thaibah, yang mana lokasinya itu bersampingan atau berseberangan dengan kampus Islam Madinah. Jadi misalkan ini gerbang Madinah, depannya itu gerbang Thaibah. Kalau kami biasanya nyebut dengan kampus seberang. Karena subhanallah, kampus Madinah ini, semua yang ada di kampus Madinah itu masih termasuk tanah haram. Jadi tanah haram tanah yang tidak akan dimasuki Dajjal, dimasuki Ya'juj dan Ma'juj juga. Dan batas akhir dari tanah haram di bagian utara itu adalah gerbang belakang kampus Universitas Islam Madinah. Jadi ketika keluar gerbang itu udah keluar tanah haram. Dan kalaupun hari itu tiba, Ya'juj dan Ma'juj bisa nangkap kalian. Siapa yang keluar dari sana. Kalaupun masih siapa ibadah bisa ditangkap oleh mereka. Kalau masih win aman, bisa tetap di Makanya kampus Madinah ini semuanya di atas tanah haram yang jadi usaha yang dimasuki Dajjal. Sedangkan kampus Thaibah di luar tanah haram. Ini adalah gerbang kampus Thaibah saat saya di Madinah. Fasilitas Madinah dengan beberapa dokumentasi saya dengan teman-teman di kampus, di luar negeri, teman Palestina, di Gaza, Arab Saudi, teman saya bersama di Indonesia, Turki, Jordania, Swiss, dan Prancis. Jadi ini orang Prancis ini bisa bahasa Indonesia. Itu agak kenapa? Namanya Evin. Ternyata dia ini bisa bahasa Indonesia. Pas saya tanya, lalu jawab pakai bahasa Indonesia. Karena kan saya pakai Indonesia. Dan itu dia jelaskan karena dia menikah dengan orang Indonesia. Terus teman dari Nicaragua, Mali, Venezuela yang presidennya di Zurich, Sudan, UK. Dan ini insya Allah teman saya Ahmad, namanya dari Sudan. Saya beruntung sekali bisa kuliah di Madinah dan bisa berkomunikasi ya, bersosialisasi dengan mahasiswa banyak. Saya paling sering bersosialisasi dengan berteman dengan mahasiswa internasional dari mahasiswa Indonesia. Saya pun menjaga dengan mahasiswa Indonesia, tapi saya bagaimanapun harus membangun yang dengan baik, karena kita tidak tahu suatu saat mereka akan jadi apa. Karena dari kisah yang saya baca banyak sekali dari kampus Islam Madinah jadi orang besar, jadi menteri, bahkan ada yang juga jadi pendubes. Dan beliau ini Ahmad, teman saya dari Sudan. Beliau ini anak dari duta besar Sudan di Arab Saudi, dubes. Dan salah satu kisah menarik karena ini membahas tentang show bersama Julius Bartas. Jadi beliau ini karena punya privilege yang sangat besar ya, anak duta besar.
Dia sebenarnya sudah lulus S1 di Sudan, lulusan arsitek. Lalu pengen kuliah ke Madinah. Dan dia pun minta izin kayaknya di ACC. Lalu dia daftar di hari terakhir sebelum pendaftaran tutup. Misalkan pendaftaran sekarang tanggal 25 ya. Misalkan hari ini adalah hari terakhir pendaftaran ditutup. Dia ini baru daftar di tanggal 25 ini, di hari terakhir. Dan uniknya besoknya lagi diterima. Kalau orang lain mungkin menunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, besoknya dia langsung dapat surat dari Duta Besar Sudan di Arab Saudi. Itulah salah satu video channel. Alhamdulillah beliau memiliki alhamdulillah saya pun kenal yang baik. Dan rencananya beliau mau ke Indonesia di bulan Agustus. Mudah-mudahan ada waktu dia bisa ke Baitul Quran. Terima kasih. Dia sangat cinta Indonesia. Dan sering bilang kalau kemana-mana ke kafe ataupun ke Sidabawi sama dia duduk di mobilnya bareng, dia sering cerita. Dan dia tahu Ana itu dari konten-konten yang saya share di Instagram. Dia mulai akal dan Allah. Jadi dia sangat cinta dengan Indonesia. Setiap tahun selalu ke Indonesia, tahun lalu, tahun sebelumnya, dan tahun ini rencananya ke Indonesia. Kalau tidak ada halangan, Indonesia di bulan Agustus. Saya pengen ketemu saya juga di Jakarta atau di Sukabumi. Mudah-mudahan bisa jawab ke Al-Quran. Itulah pentingnya kita membangun pertemanan yang baik di Sukabumi. Ini cuma saya dari UK, dari Amerika, dia Muslim, semua teman saya ini Muslim. Dan juga dari Iran, Muslim, Portugal, Somalia, Honduras, Italia, Nigeria, dari Filipina, Singapura, dan China. Terakhir, ini yang paling spesial. Saya khususnya satu foto ini, teman saya Nicholas dari Romania. Itu namanya dulu, dan nama setelah mu'alaf namanya adalah Ahmad. Jadi saya panggil Syekh Ahmad Nicholas. Syekh Ahmad Nicholas. Dia salah satu teman saya yang sangat dekat juga. Dia ini orang mahasiswa paling kuat gitu ya. Mahasiswa paling kuat ototnya ya, kemudian fisik dia kuat 100.000 kilo. Dia sering gym setiap hari, mungkin sering gym. Dia berkeluarga di Romania, tinggal di Spanyol. Ada kisah yang menarik dari beliau ini, kisah mu'alafnya dan semangat belajar 45. Maksud belajar 45 ini bukan 45 yang kita kenal seperti apa polisi ya, tapi semangat belajar 45 tahun. Jadi beliau ini sudah berumur 45 tahun teman-teman. Di beliau mu'alaf ketika berumur 33 tahun, berumur 33 tahun, dan ketika itu beliau di Romania. Dia salah karena orang Barat ya. Pergaulannya, lingkungannya sangat jauh dari ajaran Islam, pemahaman Islam. Saya akan bercerita bukan berarti menjelaskan kepada beliau membacakan ayatnya, tidak. Tapi kita ambil dulu. Waktu itu dia sedang minum apa sih namanya? Bersuara yang memabukkan alkohol ya, alkohol. Yang waktu itu salah satu pelayannya seorang wanita, dan dia ini menawarkan kepada kita, oh minum ini bareng. Tapi wanita ini dia Muslim, orang Maroko, yang ada di Romania, dan dia otomatis tidak mau karena wanita ini punya prinsipnya Islam, dan dorongan agama Islam. Tentu saya menolak, dan saat itu juga hatinya bergetar. Dan karena biasanya setiap ada wanita diterima ya minum gratis kan, kasih uang. Tapi ketika ada seorang muslimah yang memberikan dia minum dan juga harta, tidak mau dengan prinsip Islam, dan dia pun saat itu juga bergetar hatinya, dan Allah kasih hidayah dan masuk Islam karena ucapan wanita. Dan setelah masuk Islam dia belajar online. Jadi akhirnya beliau belajar ke Al-Azhar, belajar bahasa Arab, belajar selama 2 tahun. Hingga umur 38 tahun
umur 37 tahun dia daftar ke Madinah, dan umur 38 tahun baru diterima di Madinah. Cukup menunggu 1 tahun. Nah uniknya seperti ini, di Indonesia itu batas maksimal umur kan 25 ya. Nah, ini persyaratan yang biasanya dikhususkan untuk siswa di Asia. Tapi untuk di Barat itu karena minoritas, jadi umur di atas 30, 40 kan bisa. Dia mendaftar umur 37 dan mulai kuliah di Madinah 28. Dan beliau umur 38 itu mulai lagi dari kelas bahasa. Kelas bahasa dari anak, anda, gua, seperti itu. 2 tahun di kelas bahasa lalu sampai sekarang sudah selesai yang satunya. Awalnya dia mau lanjut S2 sampai sekarang. Cuman saya terus paksa dia daftar di bawah dari kayaknya kemarin daftar di bawah juga ada bawah belum miskin. Masya Allah bisa menjadi beliau sangat inspirasi sekali. Beliau ini terkadang orang yang baru mengenal Islam itu lebih giat sama dibanding orang yang sudah Islam dari lahir. Karena itu kita jangan pernah merendahkan seorang, jangan pernah merendahkan seorang. Bisa jadi kita lebih baik dari dia hari ini, begitu kita lebih baik dia ya. Dan Masya Allah semangat belajarnya sangat kuat sekali. Oke, itu saya ingin bertanya. Coba kami minta siapa saja yang bisa berikan alasan 3 kenapa harus ke luar negeri. Ya, satu dari Ikhwan ya. Ya. Ada yang khusus dari Ikhwan seperti yang sudah saya sampaikan. Ada Faedah Story Challenge, tulis faedah. Nah, siapa yang berani coba sebutkan kenapa kita harus ke luar negeri? Beri 3 alasan. 1, 2, 3. Ada ya? Ada yang berani ya? Oh, silakan. Alasan pertama, mungkin kita dapat ilmu yang mungkin ilmu itu tidak ada di Indonesia. Yang kedua, kita dapat teman dari negara luar. Yang pertama, mendapatkan ilmu yang mungkin ilmu itu tidak ada di Indonesia. Yang kedua, mendapatkan teman yang dari beda negara. Dan yang ketiga, dapat mengunjungi tempat-tempat tertentu yang ada di Indonesia. Boleh. Mau tutup di situ nggak sih? Karena pertanyaannya seputar luar negeri, jadi saya kasih uang luar negeri. Mau dia? Karena untuk pengen ke Arab Saudi saya kasih dia. Mungkin ini nilainya tidak seberapa, tidak sebesar 1.000, tapi menjadi poin yang saya berikan mata uang luar negeri. Saya berharap dengan memiliki mata uang luar negeri itu menjadi penyemangat. Kalau saya sudah punya mata uang luar negeri, saya harus keluar negeri. Dan ada satu hal yang menjadi energi terbesar bagi saya untuk bisa keluar negeri. Ada satu berkas. Ada yang bisa sebutkan ya? Saya kasih aja. Satu berkas selain mata uang luar negeri menjadi penyemangat untuk bisa keluar negeri. Jadi mana ada gak? Kalian tahu gak berkas apa yang menjadi energi seorang muda untuk bisa keluar negeri dan belajar atau apalah itu? Kalian tahu gak? Apa? Ya Bang? Oh, betul sekali, paspor. Silakan maju ke depan. Jadi betul sekali teman-teman semua, ada nasihat yang saya sampaikan. Bahwasanya buatlah paspor dari sekarang. Buatlah paspor dari sekarang. Seperti yang saya miliki, alhamdulillah saya punya 2 paspor. Tahu gak kenapa sebabnya? Kita tahu gak kenapa sebabnya saya punya 2 paspor?
Kalau orang apa ya, bebas mungkin ya saya kok bisa punya 2 paspor. Pertama, ini paspor lama, mungkin ini paspor baru, tidak ada yang spesial. Tapi pesan saya adalah buatlah paspor dari sekarang, karena dengan tiga paspor kita sudah merasa sebagai warga dunia, bukan warga kampung, bukan warga kampung masing-masing, tapi kita sudah mempunyai salah satu tiket syarat untuk menjadi warga dunia, itu paspor tersebut. Ada paspor Indonesia punya free visa di berbagai negara, kan buatlah paspor sekarang, meskipun kita belum tentu keterima kuliah luar negeri ataupun belum tentu kerja di luar negeri, tapi dengan adanya paspor itu akan menjadi penyemangat kita untuk bisa meraih itu semua. Jika kita malas ataupun ketika kita drop, jika melihat paspor kita, saya sudah melangkah sampai titik ini, saya sudah menyiapkan paspor dengan biaya yang cukup mahal, maka saya harus berjuang. Begitu pula saya ketika SMA langsung buat paspor, entah di mana, entah keluar dari mana, saya bikin paspor. Nanti insya Allah akan bahas lebih dalamnya di slide selanjutnya tentang paspor. Kalau masih ada lainnya, oke. Jadi mungkin dari semua lihat banyak foto, videonya. Bagi saya komunikasi seperti itu pertama adalah pengalaman. Lalu yang kedua adalah tolak ukur bagi saya. Ini penting sekali. Tolak ukur bagi saya untuk mengukur tingkat kesuksesan kita. Jadi teman-teman semua, kesuksesan kita itu bisa diukur per 5 tahun. Apakah kita sukses atau belum, kita bisa mengukurnya dalam per 5 tahun. Misal tahun 2020 hafalan saya masih 10 juz, di tahun 2025 masih 10 juz juga. Nah itu tidak dikatakan sukses. Maka dalam setiap bulan, setiap tahun harus ada peningkatan. Makanya saya selalu mengabadikan momen-momen itu bukan hanya sebagai kenangan indah, tapi juga untuk mengukur kesuksesan saya. Oh, saya pernah ikut event ini, pernah ke tempat ini, saat saya masih mahasiswa. Mungkin suatu saat saya datang ke tempat yang sama dengan status yang berbeda. Mungkin suatu saat ke tempat yang jauh lebih bermakna. Maka bukan hanya jadi kenangan indah ya, tapi menjadi tolak ukur kesuksesan kita. Karena kesuksesan itu dalam sebuah teori bisa diukur per 5 tahun. Jadi ingat tadi apakah dalam 5 tahun ini ada peningkatan skill bahasa, skill hafalan, atau skill komunikasi. Itu sangat besar. Dan di video pertama saya menampilkan video ucapan yang betul ya, mahasiswa internasional yang dari Cina kan, yang kuliah di Cina tadi. Beliau yang tadi di video itu yang mengucapkan ucapan, yaitu salah satu generasi emas Indonesia, SNTDI yang menerima beasiswa di 17 kampus luar negeri di 5 negara, bahkan 6 negara. Tapi dia mengingat saya di Cina. Dan insya Allah saya kenal juga dengan beliau. Sekarang dia sedang di Tiongkok. Dan kita sebagai warga Indonesia yang mungkin termasuk dalam kelas rendah, kelas bawah, jangan pernah merasa tidak bisa, jangan pernah merendahkan diri, jangan pernah melihat keluarga saya tukang ojek, keluarga saya tukang warung, tidak punya privilege seperti orang kota. Kita memang privilege yang kita dapat dari orang kota tidak lebih banyak, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa jauh lebih baik daripada mereka. Ini buktinya ada seorang siswa dari Bogor yang bisa kuliah ke Toronto, dan setelah saya lihat videonya bagaimana dia bisa ke Toronto, ternyata selama beliau belajar di kelas 11 dia cicil kosakata bahasa Inggris, bahasa lomba, bahasa speaking. Ya, akhirnya
setelah lulus pun dia bisa berkuasa untuk meningkatkan bahasa Inggris yang lebih baik lagi, dan itulah menjadi dia bisa keluar negeri. Di samping